Kompetisi antar sekte 4. Fang Ling menyeringai menatap Zuo Fan yang mencengkram dengan erat gagang pedangnya. Akan tetapi tangannya bergetar hebat dan cairan berwarna emas membasahi celananya, sehingga tercium aroma yang sangat menyengat. "Cih, kamu sangat jorok sekali." Fang Ling mengayunkan tongkat pengemis yang langsung mendarat di wajah Zuo Fan. Giginya yang tersisa berhamburan dan ia terhempas sejauh 1000 langkah. Long An yang sedang kewalahan melawan murid sekte Gunung Pedang tercengang, karena tiba-tiba pemuda tampan yang menjadi lawannya telah menghilang. Kemana lawan kita tadi, saudari Yilin Men?" Long An melihat area sekitarnya. "Aku juga tidak tahu. Tetapi lawan kuat telah berkurang 1. Kita tinggal menghajar 50 peserta lainnya," sahut Yilin Men. Murid dari sekte Gunung Pedang tercengang saat melihat puluhan peserta telah dicampakkan keluar bersamanya. "Apa yang terjadi? Siapa yang melempar aku keluar?" Dia merasa seperti sedang berhalusinasi saja, karena kejadiannya begitu cepat bahkan sebelum kelopak matanya selesai berkedip. Dari puluhan peserta yang terhempas hanya Zuo Fan saja yang mengalami luka-luka yang sangat fatal. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Poin kemenangan Sekte Telaga Biru kembali bertambah 10. Akan tetapi posisi mereka di papan skor malah menurun ke peringkat 159. Karena hanya Fang Ling saja satu-satunya peserta dari Sekte Telaga Biru yang memenangkan pertandingan. Sedangkan Yilin Men dan Long An dihajar hingga babak belur oleh peserta lain. "Kalian telan pil ini." Fang Yuan menyerahkan pil penyembuhan berkualitas tinggi pada Yilin Men dan Long An. Para Rana Emperor lagi-lagi dibuat tercengang oleh kelakuan Fang Yuan. Karena dia menyerahkan pil kualitas tinggi yang hanya didapatkan melalui lelang di paviliun Persik Surgawi menyembuhkan murid-muridnya. Padahal dengan pil kualitas rendah seharusnya sudah cukup untuk menyembuhkan luka-luka mereka dalam beberapa hari. "Terima kasih Penatua Fang." Yilin Men dan Long An menerima pil penyembuhan itu dengan tangan bergetar. "Cepat telan agar kalian tidak merasa kesakitan lagi," sahut Fang Yuan masih dengan sikap santainya. Kini ia memakan siomay sehingga Penatua Sekte tingkat 9 di sebelahnya bingung melihat tindakannya. Padahal muridnya sedang terluka parah. Seharusnya ia membawa mereka ke tabib untuk segera diobati. Yilin Men menelan pil penyembuhan yang diberikan oleh Fang Yuan dan tiba-tiba ia merasa tubuhnya telah pulih dalam sekejap. Sehingga Penatua tadi membelalakan mata. "Bagaimana kamu bisa sembuh dalam sekejap? Apakah itu harta surgawi?" Penatua itu secara tak sadar mendekati Yilin Men. "Itu adalah pil penyembuhan yang dibuat oleh alkemis Sekte Telaga Biru. Kalau kamu bergabung dengan sekte kami, maka bukan hanya pil seperti itu. Pil roh atau pil immortal akan kamu dapatkan seperti mengambil buah persik liar," sahut Fang Yuan memanfaatkan kesempatan itu untuk mempromosikan Sekte Telaga Biru. Dari tribun VVIP, pria sepuh tersenyum menatap ke arah Fang Yuan. Dia tidak menyangka akan melihat sebuah mahakarya muncul di sekte kecil. Padahal dirinya adalah Grandmaster Alkemis nomor 1 di kerajaan Yuan Suci. Namun, ia tidak bisa membuat pil penyembuhan berkualitas tinggi seperti yang dimiliki oleh Fang Yuan. "Gucangan. Buat pemuda itu bergabung dengan paviliun pil kita apapun caranya."
Grandmaster Alkemis berkata pada pemuda tampan yang merupakan murid langsungnya dan dipercaya sebagai alkemis muda paling berbakat di dunia Tianwu. Namun, pemuda itu menatap tajam ke arah Fang Yuan, karena telah menarik perhatian gurunya. Dia curiga kalau pil itu sebenarnya didapatkan oleh Fang Yuan dari lelang di paviliun Persik Surgawi. Karena hartanya yang berlimpah, makanya ia dengan santai memberikan pil itu pada murid-muridnya. Fang Yuan menyadari tatapan Gu Chang'an padanya, sehingga ia tersenyum, membuat Gu Chang'an langsung memalingkan wajahnya. Babak berikutnya tidak ada yang mau melawan Fang Ling, sehingga ia mendapatkan poin kemenangan tanpa melakukan apa-apa lagi. Giliran ranah penempaan tubuh tingkat 9 yang bertanding, sehingga Yan Su naik ke arena. Namun, di saat yang bersamaan 10 ranah penempaan tubuh tingkat 9 dari Sekte Telaga Surgawi juga naik ke arena yang sama dengannya. Mereka tidak berani lagi menargetkan Fang Ling, sehingga mengubah strategi mereka dengan melawan Yan Su. Zuo Yifan secara khusus menyuruh mereka untuk membalaskan penderitaan yang dialami Zuo Fan pada Yan Su. Kalau situasi tidak memungkinkan, langsung saja menyerah atau melompat keluar dari arena. Fang Yuan berkata melalui telepati pada Yan Su yang langsung mengangguk pelan. Dari pengalaman masa lalunya, Fang Yuan yakin Yan Su yang tidak bersalah akan dijadikan pelampiasan oleh Sekte Telaga Surgawi karena selalu dipecundangi Sekte Telaga Biru. Pertarungan dimulai. Wasit pertandingan berseru dan murid-murid Sekte Telaga Surgawi segera menyerang Yan Su. Kompetisi antar sekte V. Pertandingan terus. Fang Yuan. Kompetisi antar sekte V. Pertandingan terus bergulir. Sekte-sekte lain kini curiga Fang Ling sebenarnya adalah ahli bela diri yang telah berusia ratusan tahun. Namun, ia berpura-pura menjadi anak kecil dan menyamarkan basis kultivasinya, karena ia dengan mudah mengalahkan lawannya hanya dengan kekuatan fisik saja. Pertandingan selanjutnya adalah sistem gugur 1 lawan 1 ranah Grandmaster dan 20.000 1 ranah Grandmaster akan memeriahkan pertandingan ini. Serta satu peserta yang sangat spektakuler, yaitu Fang Ling. Ranah penempaan tubuh tingkat 1 dan ini adalah pertama kali dalam sejarah dunia Tianwu ada ahli bela diri dengan energi spiritual lemah berhasil melaju hingga ke babak ini. Apakah dia akan membuat kita tercengang lagi? Ayo kita saksikan aksi-aksi memukaunya. Penatua Sekte Gunung Pedang berseru membuka babak sistem gugur. Kini muncul 10.001 arena dengan ukuran lebih kecil di udara. Fang Ling. Fang Ling. Monster kecil Fang Ling. Ayo hancurkan mereka. Fang Ling. Tribun penonton yang diisi jutaan warga biasa bersorak-sorai mendukung Fang Ling yang menunjukkan aksi memukau dengan mengalahkan musuh hanya dalam sekali pukul saja, walaupun lawannya ranah master. Mereka berharap Fang Ling tetap melemparkan para ranah Grandmaster keluar dari arena dan melaju hingga babak final nanti. Hahaha. Sekte Telaga Biru nomor 1. Fang Ling melambaikan tangan ke arah penonton.
Jieyi tidak menyangka ketenaran murid-murid sekte besar akan dikalahkan oleh Fang Ling, sehingga ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Berhati-hatilah. Lawanmu akan lebih waspada saat bertemu kamu. Jadi, jangan lengah. Fang Yuan menasehati Fang Ling. Tenang saja, ayah. Sekte Telaga Biru akan menjadi nomor juara 1 sehingga kita bisa bertemu ibu lebih cepat. Sahut Fang Ling sembari melompat ke atas arena yang diisi oleh Zuo Yifan lebih dulu. Hahaha. Dia ingin membuat Sekte Telaga Surgawi menderita lagi. Fang Yuan tersenyum lebar. Karena bila Zuo Yifan kalah maka Sekte Telaga Surgawi akan terlempar ke Sekte Pemula padahal sebelumnya mereka adalah Sekte tingkat 7. Namun, kali ini Fang telah mengeliminasi banyak murid-murid mereka. Belum lagi mereka kehilangan 10 Rana Emperor yang membuat beberapa murid berbakat mereka memilih keluar dari Sekte Telaga Surgawi. Makanya kekuatan Sekte Telaga Surgawi sangat menurun dalam kompetisi antar sekte ini. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Zuo Yifan. Dia terlihat sangat tenang dan tidak takut pada Fang Ling. Kamu benar-benar bernyali tinggi gadis kecil. Ejek Zuo Yifan sembari menghunus pedang roh kelas tinggi dari cincin dimensinya. Pedang di tangannya itu dipinjamkan oleh pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi yang baru, agar Zuo Yifan dapat mengimbangi kekuatan senjata roh tingkat tinggi Fang Ling. Hei, paman jelek. Kamu terlalu banyak bicara. Kalau mau gelut sini maju saja. Sahut Fang Ling dengan ekspresi wajah datar. Zuo Yifan mengerutkan keningnya. Karena tidak menyangka pemuda tampan sepertinya akan dihina gadis kecil. Padahal gadis-gadis cantik antri untuk ia tiduri setiap hari. Energi spiritualnya mengalir ke bilah pedangnya sehingga memercikkan kilatan-kilatan listrik. Para penonton terdiam. Mereka khawatir Fang Ling tidak akan sanggup melawan Zuo Yifan. Mereka mengabaikan pertandingan yang tak kalah seru dari murid-murid sekte besar lainnya. Karena pesona Fang Ling terlanjur tertanam di hati mereka. Fang Ling memasang kuda-kuda bela diri dan tidak mengalirkan energi spiritual pada tongkat pengemis seperti sebelumnya. Sehingga di antara para penonton ada desas-desus liar yang mengatakan kalau energi spiritual Fang Ling telah habis. Siapakah yang akan menang menurut Yang Mulia Raja Long? Grandmaster Alkemis bertanya pada Raja Yuan Long. Tentu saja murid dari Sekte Telaga Surgawi itu. Sahut Raja Yuan Long yang juga lebih tertarik menonton pertandingan Fang Ling daripada murid-murid sekte besar. Salah. Gadis kecil itu adalah putri dari ayahnya yang mengolah teknik fisik dan gadis kecil itu juga belum menunjukkan energi spiritual esnya. Mungkin ia yakin mengalahkan murid sekte Telaga Surgawi itu dengan sekali pukul seperti sebelumnya. Sela Dewi Feng Xie, Raja Yuan Long, Grandmaster Alkemis dan Rana Emperor lainnya terkejut mendengarnya. Hanya Ling Yue atau gadis gila yang malah tersenyum lebar. Hahaha, anak tiriku benar-benar hebat. Apalagi ayahnya pasti jauh lebih kuat. Ling Yue kembali tersenyum yang menunjukkan ekspresi wajah mengerikan. Padahal bila ia diam saja maka wajahnya pasti terlihat sangat cantik. Tolong jangan berbicara yang membuat orang lain salah tanggap. Nona muda Ling. Bisik Ling Tian. Sehingga Ling Yue menatap tajam ke arahnya. Lama-lama aku akan memotong lidahmu.
Sejak tadi kamu selalu menyela ucapanku. Sahutnya jengkel pada Ling Tian. Wasit pertandingan pada masing-masing arena segera mengumumkan pertandingan segera dimulai. Sehingga Fang Ling dan Zuo Yifan mulai bertarung. Episode sebelumnya. Kompetisi antar sekte V. Episode berikutnya. Kompetisi antar sekte 7. T7. Zuo Yifan menghilang dari pandangan semua orang. Hanya Rana Emperor saja yang dapat mengikuti pergerakannya yang seperti kilatan petir tersebut. Zuo Yifan tidak langsung maju ke depan Fang Ling. Karena saat pertandingan sebelumnya Fang Ling selalu memukul semua orang yang mendekatinya. Kenapa Zuo Yifan malah bergerak secara zigzag dan tidak menyerang senior Ling, Penatua Fang? Yilin Men bertanya pada Fang Yuan. Bocah itu mungkin ingin membuat Linger panik dan menunggunya lengah barulah menebas punggungnya. Sahut Fang Yuan. Fang Ling tidak berpindah dari posisinya berdiri. Ia justru mencengkram erat tongkat pengemis dan menutup matanya. Merasakan energi spiritual Zuo Yifan. Siluet naga petir muncul dari bilah pedang Zuo Yifan yang tiba-tiba muncul di belakang Fang Ling seperti dugaan Fang Yuan sebelumnya. Dia menebas punggung gadis kecil itu sehingga menjadi dua. Para penonton terdiam. Mereka tidak menyangka sang kuda hitam itu akhirnya tewas di bilah pedang ranah Grandmaster Sekte Telaga Surgawi. Namun, Yilin Men bingung. Kenapa Fang Yuan tetap santai dan malah menenggak teh yang hanya tersisa beberapa tetes saja. Sudut bibir Zuo Yifan memancarkan senyuman karena berhasil menyingkirkan murid andalan musuh bebuyutan sektenya. Namun, ia menyadari ada yang salah. Kenapa tak ada darah? Zuo Yifan kembali memasang kuda-kuda bela diri dan hendak menggunakan teknik langkah kilat untuk bergerak secara zigzag lagi di lapangan arena. Akan tetapi benda yang sangat keras menghantam wajahnya, membuat Zuo Yifan terhempas sejauh 10 langkah dan baru berhenti setelah ia menancapkan ujung pedangnya ke lantai. Yeay! Hidup Fang Ling! Fang Ling! Hajar dia Nona Fang Ling! Para penonton bersorak-sorai gembira setelah melihat ternyata Fang Ling tidak terbunuh oleh Zuo Yifan sebelumnya. Namun, apa kakek tahu kenapa dia bisa masih hidup lagi? Bukankah tadi tubuhnya terbelah dua? Tanya gadis kecil yang datang menonton bersama pria sepuh yang merupakan ahli bela diri yang memutuskan pensiun dan hanya mengurus cucunya saja di rumah. Gadis kecil itu memiliki energi spiritual es dan segera membuat kabut tipis berbentuk dirinya. Sehingga Zuo Yifan mengira telah membunuh gadis kecil itu padahal nyatanya gadis kecil itu berpindah lebih dulu ke sebelahnya. Namun, Zuo Yifan tidak menyadarinya, kata kakek gadis kecil itu. Namun, cara gadis kecil itu bertarung seperti ahli bela diri yang telah memiliki pengalaman bertarung melawan ahli bela diri kuat. Detak jantungnya sangat stabil. Bahkan detak jantungnya sempat berhenti berdetak selama beberapa tarikan napas saat ia berpindah ke sebelah Zuo Yifan untuk menyembunyikan auranya. Dilihat dari sudut pandang manapun, gadis kecil itu seperti Rana Emperor saja. Dia berspekulasi. Para penonton yang duduk di sebelah kakek itu sangat senang mendengarnya. Karena tidak menyangka ada monster kecil yang bersembunyi di dunia Tianwu sebelumnya. Kakek,
Aku dengar Sekte Telaga Biru juga menerima murid-murid dari keluarga miskin tanpa memungut biaya. Bahkan baru-baru ini muncul alkemis muda yang dulunya adalah pengemis jalanan. Kata gadis kecil itu. Apa? Aku harus mengantar anakku ke sana agar keluargaku memiliki ahli bela diri di masa depan. Dalam sekejap rumor itu segera menyebar di kalangan penonton dan dukungan pada Fang Ling makin besar. Bahkan sekte-sekte besar harus berwajah masam karena tidak ada yang mendukung mereka kecuali dari klan kaya saja. Tulang hidung Zuo Yifan patah dan darah terus menetes dari sana. Sehingga darahnya makin mendidih dan ingin segera menebas leher gadis kecil yang menyeringai di hadapannya itu. Pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi berkata melalui telepati pada Zuo Yifan untuk menggunakan teknik berpedang jurus pelangi melawan Fang Ling. Karena teknik berpedang itu menargetkan area yang luas dan cocok melawan musuh yang suka menjaga jarak atau lawan pemanah. Zuo Yifan mengangguk pelan tanda memahami arahan dari pemimpin suci sektenya. Dia kemudian melesat seperti kilat untuk mengelabui Fang Ling dan melepas tebasan dari arah depannya dengan jurus pedang pelangi. Dari bilah pedang Zuo Yifan muncul sinar berwarna-warni berbentuk setengah lingkaran yang lebarnya meliputi arena pertandingan. Itu adalah teknik berpedang pamungkas dari Sekte Telaga Surgawi walaupun awalnya berasal dari Sekte Telaga Biru. Raja Yuanlong takjub melihatnya. Bukankah itu teknik berpedang milik salah satu dewi di Tanah Suci Istana Surgawi? Istana Teratai Putih. Siapa yang memodifikasinya sehingga bisa digunakan oleh laki-laki juga? Ya. Dewi Feng Xie terkejut. Benar. Pasti leluhur Sekte Telaga Biru itu mendapatnya dari dewi yang berkunjung ke dunia ini. Sahut Dewa Li Jiancheng. Kenapa dia merusak keseimbangan di dunia ini? Aku takut malapetaka akan muncul di sini. Katanya lagi. Raja Yuanlong dan para Rana Emperor dari sekte besar terkejut mendengarnya. Apa mungkin Penatua Fang itu sebenarnya adalah dewa yang menyamar menjadi manusia? Begitu juga dengan gadis kecil itu. Raja Yuanlong berspekulasi. Dewa Jiangxia mengelus dagunya dan berpikir dugaan Raja Yuanlong mungkin saja benar. Namun, kenapa ia tidak bisa merasakan aura dewa dari keduanya? Padahal ia berasal dari pengadilan surgawi yang merupakan dewa-dewi pilihan serta yang terkuat yang dibentuk untuk menjaga kestabilan di surga. Yang membuat semua curiga Fang Yuan dan Fang Ling adalah dewa karena dia muncul saat sekte Telaga Biru hampir hancur dan tiba-tiba merubahnya seperti membalikkan telapak tangan. Belum lagi fenomena aneh yang terjadi dalam sebulan ini. Langit dunia Tianwu terbelah. Kemunculan binatang spiritual Phoenix yang bisa berbicara dan menyebutkan nama Fang Yuan yang memiliki nama keluarga yang sama dengan Penatua Kehormatan dari Sekte Telaga Biru. Semua kecurigaan itu mengarah pada Fang Yuan. Sehingga para Rana Emperor tersebut menatap ke arah Fang Yuan yang langsung bersin. Apa ada yang menjelek-jelekkan diriku yang tampan ini? Ya. Fang Yuan mengeluh. Fang Ling tidak berdiri kokoh dan tidak menghindari tebasan Zuo Yifan. Ia justru bingung cara menahan serangan itu. Apa akan memperbesar tongkat pengemis atau melompat tinggi ke langit? Namun, sebelum selesai ia berpikir tiba-tiba energi pedang berbentuk setengah lingkaran berwarna-warni itu telah mendekatinya.
sehingga dengan terpaksa Fang Ling mencengkramnya dengan telapak tangannya yang mungil. Energi pedang itu hancur seperti kerupuk, sehingga semua orang tercengang dengan mulut menganga. Sedangkan Fang Yuan menutup wajahnya karena tindakan Fang Ling terlalu menarik perhatian. Episode sebelumnya, kompetisi antar sekte V. Episode berikutnya, kompetisi antar sekte 8. Kompetisi antar sekte 8. Fang Ling terkejut, semua orang malah terdiam. Begitu juga dengan teman-temannya dari sekte Telaga Biru. Sepertinya aktingku belum sehebat ayah. Gumam Fang Ling memutuskan berpura-pura jatuh dan berguling-guling di arena. Oh, sakitnya. Tanganku keseleo. Hei, gadis kecil, aktingmu terlalu buruk. Ya, ia terlalu lambat bereaksi. Seharusnya ia berpura-pura jatuh sebelum 20 tarikan napas yang lalu. Saat energi pedang jurus pedang pelangi belum menghilang, murid-murid sekte besar mengutuk Fang Ling yang masih berguling-guling di arena. Jangan lihat aku. Dia bukan putriku untuk saat ini, kecuali saat kami bersama. Fang Yuan berkata pada penatua sekte tingkat 9 di sebelahnya. Linger, hempaskan bocah itu keluar, sebelum kau melakukan hal aneh-aneh lainnya, teriak Fang Yuan. Fang Ling segera berdiri dan mengayunkan tongkat pengemis yang tiba-tiba membesar jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Zuo Yifan panik dan mengalirkan energi spiritualnya ke bilah pedangnya dan menggunakan jurus pedang pelangi untuk menghadang pukulan tongkat pengemis. Namun, bilah pedangnya malah hancur berkeping-keping, padahal itu adalah senjata roh tingkat tinggi. Sehingga tongkat pengemis yang diameternya 10 kali pohon kelapa tersebut menghantam tubuhnya. Arena pertandingan retak, kemudian hancur berkeping-keping sehingga penatua sekte Gunung Pedang memuntahkan darah. Karena energi spiritualnya terhubung ke semua arena pertandingan yang dibuat melalui artefak piringan emas tersebut. Pemimpin suci sekte Telaga Surgawi melesat ke bawah arena dan menangkan tubuh Zuo Yifan yang terluka sangat parah. Wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Dadanya juga hancur sehingga pemimpin suci sekte Telaga Surgawi mengeluarkan niat membunuh. Namun, ia segera menariknya kembali karena ia sadar diawasi oleh Raja Yuanlong. Zuo Yinfei mendengus melewati Fang Ling yang tersenyum cerah menatapnya. Ayah, aku mengacau lagi, hehehe. Fang Ling langsung terbang dan memeluk Fang Yuan. Ayah, aku hebat kan? Fang Yuan mengacungkan jempol dan tersenyum lebar. Dia tidak memarahi Fang Ling atas kekacauan yang ia buat. Karena semua sudah terlanjur terjadi, maka lebih baik sekalian saja mempromosikan kehebatan sekte Telaga Biru. Jangan lupa, sekte Telaga Biru masih membuka pendaftaran murid-murid baru dan penatua sekte. Fang Yuan berteriak sekuat-kuatannya sembari tersenyum lebar. Apa sekte kami boleh bergabung dengan sekte Telaga Biru? Kami memiliki 10 penatua Ranah Emperor, 2 murid Ranah Raja Beladiri, 1 Ranah Grandmaster, 20 Ranah Master dan 500 murid-murid lainnya. Pemimpin suci sekte tingkat 9 yang berada di sebelah mereka tiba-tiba muncul. Bagaimana pemimpin Jie? Fang Yuan menyerahkan keputusan itu pada Jie Yi karena dialah pemilik sektenya. Jie Yi terkejut mendengarnya.
Dia ragu-ragu menerima mereka karena dulu ia malah dikhianati oleh Penatua Agungnya yang malah mendirikan sekte tandingan, yaitu Sekte Telaga Surgawi. Tenang saja. Aku akan membuat mereka setia sampai mati pada Sekte Telaga Biru. Bisik Fang Yuan yang membuat Jie langsung mengangguk pelan dan tersenyum bahagia. Terima kasih pemimpin suci Jie. Aku yang Xiao bersumpah akan setia pada Sekte Telaga Biru. Yang Xiao menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Tetapi tiba-tiba ia merasa dantiannya seperti dibelenggu oleh kekuatan yang sangat misterius. Ini, ada apa Penatua Fang? Dia penasaran. Saat kamu mengucapkan janji setia, aku memasukkan teknik khusus yang membuatmu tak akan bisa mengkhianati Sekte Telaga Biru. Bahkan kamu akan bertarung hingga mati bila ada yang mengusik sekte kita, hehehe. Seringai jahat terpancar dari sudut bibir Fang Yuan. Nah, sekarang giliran kalian yang mengikat janji. Fang Yuan menatap para penatua lainnya yang langsung mengerutkan kening, karena merasa seperti masuk ke dalam jebakan. Fang Ling terus melaju ke babak berikutnya mengalahkan para ranah Grandmaster dari sekte-sekte lain, sehingga ia keluar menjadi juara satu di ranah Grandmaster dan berhak maju memasuki pertandingan berikutnya. Sistem gugur ranah ahli bela diri, yang berarti kekuatan murid-murid dalam babak ini setara dengan pemimpin suci Sekte Telaga Biru, Jie. Karena keterbatasan waktu, pertandingan paling menegangkan itu akan diadakan besok, sehingga rombongan Sekte Telaga Biru kembali ke penginapan. Namun, Fang Yuan dan Jie bingung gadis cantik berusia 17 tahun mengikuti mereka sejak tadi hingga ke penginapan. Hei, kau! Apakah kamu juga ingin menjadi ibu tiriku? Fang Ling berkata kesal pada gadis cantik itu. Tidak, Nona Fang Ling. Aku adalah Yang Ni, murid Sekte Telaga Biru juga, hehehe. Yang Ni tertawa masam. Hah? Sejak kapan kita memiliki murid ranah Raja Bela Diri, pemimpin suci? Fang Ling menatap Jie dengan bingung dan Jie juga tampak kebingungan. Hehehe. Aku menjadi murid Sekte Telaga Biru beberapa saat yang lalu. Aku ini putri Penatua Yang Xiao. Yang Ni memberikan penjelasan. Oh, ternyata putrinya. Tetapi kenapa kalian tidak mirip? Ya. Apakah kamu anak pungut? Fang Yuan mendekati gadis cantik itu, sehingga detak jantungnya berdegup tak karuan. Ayah, jangan modus. Menjauh dari senior Ni. Tiba-tiba Fang Ling muncul di depan Fang Yuan. Dia kemudian menarik tangan Yang Ni dan membawanya ke kamarnya. Jangan dekat-dekat dengan ayahku. Dia sudah memiliki istri dan juga suka mempermainkan perasaan wanita. Lebih baik menjauh daripada menjadi korbannya. Fang Yuan hampir muntah darah mendengarnya dan tidak menyangka putrinya itu makin hebat saja dalam membual. Kemudian, ia tiba-tiba merasakan aura ranah Emperor di lantai bawah penginapan, sehingga ia langsung turun ke sana. Melihat Fang Yuan muncul, wasit pertandingan yang dijanjikan hadiah oleh Fang Yuan segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Dia mempersilahkan Fang Yuan duduk dan menuangkan teh ke gelas kosong di meja. Selamat Tuan Fang. Putri Anda sangat hebat sekali. Bahkan menyingkirkan para ranah Grandmaster dengan mudah.
Wasit tersebut memulai pembicaraan. Sebenarnya aku telah diikuti oleh orang-orang dari Sekte Matahari. Ekspresi wajahnya menjadi masam. Apakah kamu ingin aku menyingkirkan mereka? Bukankah kita menyepakati hadiahnya cuma kristal binatang spiritual? Sahut Fang Yuan sembari mengeluarkan inti siluman Jing. Bagaimana begini saja? Aku akan ikut ke Sekte Telaga Biru dan berpura-pura menjadi penatua di sana. Saat aku selesai menyerap kristal binatang spiritual ini dan naik ke surga, maka reputasi Sekte Telaga Biru akan naik. Karena sangat jarang Rana Emperor yang naik ke surga sebab kristal binatang spiritual itu cukup langka walaupun mereka telah menjadi binatang spiritual. Masih butuh ratusan ribu tahun untuk membentuk kristal itu. Sementara usia binatang spiritual rata-rata cuma 1000 tahun. Wasit itu meyakinkan Fang Yuan agar melindunginya dari kejaran Sekte Matahari. Bagaimana kamu lolos dari pengadilan kerajaan? Fang Yuan penasaran. Karena saat di pertandingan tadi ia telah dibawa oleh mereka. Wasit itu tersenyum cerah dan berbisik kalau dia membayar mereka dengan beberapa keping emas. Namun, saat ia keluar dari gedung pengadilan, beberapa Rana Emperor dari Sekte Matahari telah mengikutinya hingga ke penginapan ini. Karena Sekte Telaga Biru juga sudah berkonflik dengan Sekte Matahari, Fang Yuan membolehkannya mengikutinya ke Sekte Telaga Biru. Dia juga akan memanfaatkan kekuatan wasit itu menghadapi Sekte Matahari bersama-sama dalam perjalanan pulang nanti. Karena ia sangat yakin Sekte Matahari dan Sekte Telaga Surgawi akan mencegat mereka di tengah jalan. Episode sebelumnya. Kompetisi antar Sekte 7. Episode berikutnya. Penyergapan. Fang Yuan. Penyergapan. Oh, ya. Siapa namamu? Tanya Fang Yuan. Karena dari tadi mereka terlalu fokus dalam urusan bisnis sehingga lupa berkenalan. Wasit itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan menundukkan sedikit wajahnya. Hu Gongfeng. Penatua Fang. Nama yang bagus. Tapi kita harus bermain-main dengan orang-orang yang bersembunyi di luar. Putriku ingin istirahat dan akan bertanding lagi besok. Aku takut mereka malah mengusiknya. Fang Yuan menenggak teh yang dituangkan oleh Hu Gongfeng tadi dan tiba-tiba menghilang dari sana. Sial. Ternyata aku harus mengotori tanganku juga. Hu Gongfeng kini menyesal menerima tawaran dari Fang Yuan membunuh murid Sekte Matahari dan Sekte Telaga Surgawi. Karena kehidupannya yang dulu sangat damai di sekte kecil berubah menjadi suram di bawah bayang-bayang sekte besar yang ingin menelannya. Hu Gongfeng meletakkan satu keping emas di atas meja dan segera menyusul Fang Yuan keluar dari penginapan tanpa memakan ayam bakar serta hidangan lain yang ia pesan tadi. Kemana Penatua Fang? Hu Gongfeng terkejut dan merasakan niat membunuh yang muncul dari atap-atap bangunan dari sekitar penginapan. Sial. Apakah aku dijadikan sebagai umpan? Gerutunya. Hu Gongfeng segera kabur ke arah selatan karena ia merasakan aura milik Fang Yuan melesat ke arah sana atau menuju keluar dari ibu kota kerajaan Yuan. Aura Rana Emperor juga melesat di belakangnya. Akan tetapi mereka tidak menyerang Hu Gongfeng karena masih berada di dalam kota. Sangat berisiko memulai pertarungan di sini. Karena pihak kerajaan pasti akan memburu mereka.
Mereka telah bergerak, Nona muda Ling, kata Rana Emperor yang mengenakan pakaian serba hitam dan juga mengenakan penutup wajah. Ada berapa sekte yang bergerak? Sahut Ling Yue atau gadis gila dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Ling Yue sudah tak sabar ingin menjadi pahlawan membela Fang Yuan yang diakuinya dengan sepihak sebagai kekasihnya tersebut. Hampir semua sekte sebenarnya mengamati pemuda itu seperti kita. Tetapi sangat aneh sekali mereka tidak bergerak dan hanya sekte matahari bersama sekte telaga surgawi saja yang memburunya. Ling Yue bingung. Kenapa sekte-sekte atau klan besar tidak tergiur dengan kekayaan milik Fang Yuan? Dia sangat penasaran alasan di balik itu dan memutuskan terbang ke arah klan Su yang berada tidak jauh dari gedung paviliun persik surgawi. Tuan Muda Su, 100 Rana Emperor paviliun persik surgawi mendekati kita. Mungkinkah mereka menyerang kita? Rana Emperor klan Su melapor pada Sulian, Tuan Muda klan Su dan yang menjadi perwakilan klan Su dalam menghadiri acara kompetisi antar sekte. Jangan menyerang mereka. Tetapi kalian harus bersiap-siap bila mereka menyerang kita. Sahut Sulian tersenyum ke arah Ling Yue yang mendarat 10 langkah darinya. Sedangkan 100 Rana Emperor paviliun persik surgawi tetap melayang di udara. Ling Yue menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Apakah klan Su juga ingin menyerang sekte Telaga Biru? Dia langsung bertanya tanpa berbasa-basi lebih dulu. Bagaimana klan Su berani melakukan hal itu pada dewa? Sahut Sulian. Setelah mendengar pembicaraan para sekte-sekte besar di tribun VVIP selama kompetisi antar sekte tadi, Sulian menyimpulkan kalau Fang Yuan adalah dewa yang menyamar sebagai manusia. Begitu juga dengan Fang Ling. Hal itu sebenarnya terjadi karena Dewi Feng Xie mengatakan kalau teknik berpedang jurus pedang pelangi adalah milik salah satu dewi di surga dan ada dewa yang memodifikasinya sehingga bisa digunakan juga oleh laki-laki. Belum lagi, saat sekte Telaga Biru sedang terpuruk maka muncullah Fang Yuan dengan kekayaannya yang tidak terbatas tersebut. Maka sangkaan kalau Fang Yuan adalah dewa sangat memungkinkan. Walaupun dewa dari pengadilan surgawi belum mengkonfirmasinya. Aku tahu Nona Ling menyukai pemuda itu dan hendak menyelamatkannya. Namun, aku sarankan jangan lakukan itu karena dia akan menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya, kata Sulian. Ling Yue sangat terkejut mendengarnya dan berpikir bila Fang Yuan benar-benar dewa, maka sangat mudah baginya mengalahkan semua Rana Emperor di dunia Tianwu ini. Ling Yue juga menduga kalau Fang Yuan tetap bersikap rendah hati karena ada dewa dari pengadilan surgawi di sini. Kalau mereka tidak datang maka Fang Yuan akan memaksakan agar sekte Telaga Biru menjadi sekte tingkat 1. Ling Yue menggigit bibirnya hingga berdarah. Karena ia gagal mendapatkan kekasih tampangnya itu. Sebab ia yakin Fang Yuan hanya sementara saja di dunia Tianwu dan akan kembali lagi ke domain dewa setelah menyelesaikan permasalahan sekte Telaga Biru. Hu Gongfeng telah sampai di pinggiran kota dan belum menemukan keberadaan Fang Yuan. Sementara makin banyak saja Rana Emperor dari sekte matahari yang mengikutinya. Hu Gongfeng, mau kemana kau? Kenapa kita tidak minum teh sebentar? Suara pemimpin suci sekte Telaga Surgawi terdengar sangat dekat dari telinga Hu Gongfeng. Aku sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk bersantai dengan Anda.
pemimpin suci Zuo Yinfei. Sahut Hu Gongfeng sembari mengeluarkan pedangnya dari cincin dimensinya. Hahaha. Kenapa harus buru-buru sekali? Bagaimana kalau kita bertukar pukulan saja? Zuo Yinfei berkata lagi. Tetapi saat kata-katanya selesai terucap, sinar berwarna-warni berbentuk setengah lingkaran melesat ke arah Hu Gongfeng. Episode sebelumnya, kompetisi antar sekte 8. Episode berikutnya, penyergapan 2. Fang Yuan. Penyergapan 2. Hu Gongfeng panik dan menebas pedangnya yang mengeluarkan sinar putih menyilaukan. Boom! Dua energi pedang berbenturan, sehingga ibu kota yang awalnya gelap menjadi sangat terang seperti saat tengah hari saja. Hu Gongfeng terhempas puluhan langkah, sedangkan Zuo Yinfei masih melayang di posisinya tadi, dan yang membuat Hu Gongfeng tercengang adalah pepohonan yang berada di luar kota telah terpotong habis. Sungguh teknik berpedang yang sangat hebat, gumam Hu Gongfeng, dan ini pertama kalinya ia melawan musuh dengan teknik berpedang seperti ini yang menjangkau area yang sangat luas. Murid-murid sekte Telaga Surgawi jarang menunjukkan jurus pedang pelangi kecuali mereka sedang terdesak, karena mereka malu menggunakannya. Sebab teknik berpedang itu diturunkan oleh pemimpin suci sekte Telaga Biru yang mereka hianati, dan yang lebih memalukannya, sang pencipta teknik berpedang itu memiliki basis kultivasi lebih rendah. Atas dasar itulah Penatua Agung melakukan pengkhianatan dan membentuk sebuah sekte baru bersama para penatua serta murid-murid senior lainnya, meninggalkan Jie dan Marong yang memilih tetap setia melayani Jie. Ini sangat berlebihan pemimpin suci Zuo Yinfei. Hu Gongfeng menggerutu. Oh, tetapi kamu tidak merasa berlebihan saat membunuh muridku? Sahut penatua sekte Matahari yang merupakan teman dekat Zuo Yinfei saat masih menjadi penatua pelataran luar di sekte Matahari. Mereka melakukan pelanggaran secara terang-terangan, makanya mereka pantas menerima hukuman itu. Hu Gongfeng membela diri. Para Rana Emperor sekte Matahari tertawa terkekeh-kekeh, karena mereka merasa jawaban Hu Gongfeng sangat konyol sekali. Penatua Fang, tolong aku! Hu Gongfeng berteriak histeris, karena sangat takut menyambut kematian yang akan segera menghampirinya itu. Fang Yuan sebenarnya berdiri di atas tembok kota dan telah memperhatikan pertarungan mereka. Dia tidak membantu Hu Gongfeng karena ia masih berada di pinggiran kota. Fang Yuan takut bila ia menyerang, maka para penduduk akan ikut menjadi korban juga. Kenapa kamu masih berdiri di sana bila kamu memang tak sanggup melawan mereka? Kabur saja keluar tembok kota, kampret! Fang Yuan memarahinya. Mendengar suara Fang Yuan muncul di pikirannya, Hu Gongfeng tersenyum lebar. Penatua Fang ternyata masih mencintaiku. Aku datang. Hu Gongfeng langsung terbang ke arah luar tembok kota. Sedangkan Fang Yuan merasa jijik mendengar ucapan Hu Gongfeng dan ingin menendangnya hingga babak belur. Dewa Jiangxia, Dewa Li Jiancheng dan Dewi Feng Xie juga mengamati keributan yang terjadi di ibu kota. Mereka menggunakan teknik mata dewa mengamatinya. Akan tetapi tiba-tiba aura gelap menutupi pandangan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat pergerakan Fang Yuan. Itu adalah aura pembunuh yang telah menelan ribuan jiwa manusia dan siluman. Jiangxia terkejut.
Siapa sebenarnya pemuda itu? Aku takut dia adalah Asura atau Dewa Iblis. Jiang Zia berspekulasi. Karena dewa tidak mungkin memiliki aura mengerikan seperti itu. Kalau begitu kita harus turun tangan senior Jiang. Sahut Dewa Li Jiancheng yang tidak terima Asura maupun iblis campur tangan di dunia Tianwu ini. Kalau para Rana Emperor tercemar oleh auranya maka hukum Dao Surgawi tidak akan bisa membawa mereka ke surga. Malah mereka akan menjadi parasit yang akan menghancurkan dunia. Hanya dewa tertinggi yang dapat memurnikan dunia ini bila tercemar oleh mereka. Kita tunggu dulu setelah kompetisi antar sekte ini selesai dan menyergapnya di luar ibu kota agar tidak melibatkan orang-orang yang tidak berdosa. Sahut Dewa Jiang Zia. Di sisi lain, Fang Yuan tersenyum karena ia tahu para dewa dari pengadilan surgawi sedang mengawasinya. Maka ia memblokir penglihatan mereka. Zuo Yinfei dan para Rana Emperor dari Sekte Matahari langsung menyusul Hu Gongfeng keluar dari ibu kota. Dalam 10 tarikan napas, mereka telah berada 10 mil dari luar tembok kota. Hu Gongfeng berhenti kabur saat melihat Fang Yuan di depannya. Penatua Fang. Hu Gongfeng ingin memeluk Fang Yuan. Akan tetapi telapak kaki Fang Yuan mendarat di dadanya, sehingga ia terhempas 10 langkah. Kau kejam sekali, Penatua Fang. Gerutunya. Kalau kau gadis cantik berdada besar barulah aku rela dipeluk. Namun, kau itu, sudahlah. Cepat lawan mereka. Namun, sebelum Fang Yuan selesai berbicara, tiba-tiba Hu Gongfeng tersenyum lebar karena ia merubah wajahnya menjadi cantik dengan jurus rahasianya. Akan tetapi Fang Yuan tetap jijik melihatnya karena tubuhnya yang lain tetap sama, yang menandakan ia masihlah laki-laki. Sial, kubunuh saja kau. Gerutu Fang Yuan memunculkan niat pedang yang sangat besar dan menjulang tinggi hingga menembus awan tipis di langit. Ekspresi wajah Hu Gongfeng menjadi masam dan keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya. Ampun Penatua Fang. Aku tidak akan bercanda lagi. Sial. Aku terlalu marah dan akhirnya menunjukkan kalau aku memiliki energi spiritual api. Gumam Fang Yuan menghela napas panjang. Dia yakin niat pedang tadi pasti dirasakan oleh para Rana Emperor di ibu kota. Begitu juga dengan dewa dari pengadilan surgawi. Apakah tadi itu dilakukan oleh Hu Gongfeng atau pemuda Fang itu? Zuo Yinfei dan para Rana Emperor Sekte Matahari saling bertanya-tanya saat tiba-tiba melihat niat pedang api walaupun hanya sekejap saja lalu menghilang lagi. Mungkin itu hanyalah trik ilusi agar kita berhenti mengejar mereka. Ya, kalau tadi itu nyata maka niat pedang sebesar itu harusnya diarahkan pada kita, bukan malah ke bawah. Zuo Yinfei merasa apa yang mereka ucapkan ada benarnya. Tetapi entah mengapa hatinya gelisah. Apalagi tidak ada sekte-sekte besar lainnya yang ikut memburu Fang Yuan. Bahkan pasukan kerajaan tidak bergerak oleh keributan yang mereka buat. Namun, ia sudah terlanjur melakukannya dan tak mungkin kembali lagi. Episode sebelumnya, penyergapan. Episode berikutnya, penyergapan 3. Penyergapan 3. Kalian semua akan mati di tanganku. Hu Gongfeng berkata dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya.
sehingga Zhou Yinfei dan yang lainnya keheranan dari mana datangnya keberaniannya itu. Namun, tiba-tiba suara teriakan kesakitan terdengar di bagian belakang rombongan Rana Emperor Sekte Matahari. Zhou Yinfei curigai itu adalah Fang Yuan karena tidak ada siapapun di sebelah Hu Gongfeng saat ini. Mereka hanya berdua saja. "Bunuh Hu Gongfeng lebih dulu," teriaknya. Hu Gongfeng mengerutkan keningnya. "Sialan kau Zhou Yinfei. Kalau berani sini lawan aku 1 lawan 1. Gerutunya sembari menebas Zhou Yinfei. Para Rana Emperor Sekte Matahari bingung siapa yang menjadi lawan mereka sebenarnya. Kenapa hanya dengan sekali pukul dada mereka langsung hancur? Penatua Agung Sekte Matahari yang merupakan terkuat kedua di Sekte Matahari segera melompat ke arah sosok yang bergerak sangat cepat walaupun tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Dia menduga orang misterius yang bersama Hu Gongfeng itu mengolah fisiknya hingga tingkat paling ekstrim, karena pukulannya sangat mematikan. Bila pedang Penatua Agung Sekte Matahari memblokir tinju naga penggetar langit yang digunakan oleh Fang Yuan, sehingga Penatua Agung Sekte Matahari terhempas 10 langkah dan baru berhenti setelah penatua lain menahan tubuhnya. Oh, ternyata ada yang hebat juga di Sekte Matahari yang mampu menahan tinju naga penggetar langit tahap pertama. Canda Fang Yuan sembari tersenyum. Bagaimana dengan tahap kedua? Apakah kamu bisa menahannya? Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri. Tunggu dulu. Sela Penatua Agung Sekte Matahari. Kamu telah membunuh banyak Rana Emperor Sekte kami. Bagaimana bila aku bisa menahan tinjumu itu, maka senior harus mengampuni kami. Dia tahu mereka tidak akan sanggup melawan Fang Yuan dan rumor yang beredar ternyata benar kalau Fang Yuan adalah dewa yang berpura-pura menjadi manusia. Bahkan ia mengalahkan mereka tanpa menggunakan energi spiritualnya. Dia tidak tahu kalau tinju naga penggetar langit itu adalah salah satu teknik bela diri terhebat milik Fang Yuan selain jurus pedang meteor. Kami sebenarnya dikelabui oleh Zhou Yinfei yang merupakan mantan penatua di sekte kami dan kami yakin dialah yang telah menghasut murid kami agar menahan muridmu selama pertarungan di arena tadi. Penatua Agung berkilah agar diampuni. Zhou Yinfei yang sedang bertarung melawan Hu Gongfeng mengerutkan keningnya. Sial. Para tua bangka ini sangat munafik sekali. Gerutunya. Karena akan dikorbankan agar Sekte Matahari tidak dihancurkan oleh Fang Yuan. Benar juga. Ya. Gumam Fang Yuan karena ia sudah membunuh terlalu banyak Rana Emperor Sekte Matahari dan merasa itu sudah cukup menghukum mereka. Baiklah. Gunakan kemampuan terhebatmu menahan tinjuku ini. Fang Yuan menghilang dari pandangan mereka dan muncul di depan Penatua Agung Sekte Matahari yang telah mengeluarkan artefak tingkat tinggi. Yang merupakan artefak pertahanan yang mampu meredam energi spiritual lawan. Namun, Fang Yuan tidak menggunakan energi spiritualnya dalam tinju naga penggetar langit itu. Sehingga Penatua Agung Sekte Matahari terhempas sejauh 100 langkah dan menyemburkan darah dari mulutnya. Dia merasa dadanya seperti akan meledak saja. Untung saja ia menggunakan artefak pertahanan walaupun hanya berfungsi agar ia tidak kehilangan nyawa saja. Kemudian Penatua Agung memejamkan matanya dan tersenyum karena berhasil mencegah Sekte Matahari dibinasakan oleh Fang Yuan. Penatua Agung bertahanlah.
Gunakan pil penyembuhan. Para Rana Emperor Sekte Matahari berkerumun di sekitar Penatua Agung Sekte Matahari. Sedangkan Zuo Yinfei segera terbang, menjauh dari sana. Karena pilihannya yang tersisa hanyalah kabur. Zuo Yinfei pengecut. Jangan kabur. Lawan aku. Hu Gongfeng berpura-pura mengejarnya. Padahal bila mereka bertarung satu lawan satu tanpa ada pihak lain yang mengganggu maka ia pasti akan kalah. Karena teknik berpedang Zuo Yinfei lebih hebat darinya. Fang Yuan meraih pedang milik Hu Gongfeng dan mengalirkan ki api ke sana. Kemudian ia melempar pedang itu ke arah selatan. Arah Zuo Yinfei kabur. Ah! Pedangku! Hu Gongfeng ingin menangis karena ia menghabiskan puluhan ribu keping emas untuk mendapatkan pedang itu dari pelelangan di paviliun Persik Surgawi. Ah! Lupakan saja. Oh! Aku akan menjadi dewa. Sehingga harta murahan seperti itu tidak akan ada gunanya di surga nanti. Pikirnya lagi. Zuo Yinfei yang telah kabur sejauh 10 mil tiba-tiba merasakan energi spiritual yang sangat besar muncul di belakangnya. Dia mengerutkan keningnya dan mengalirkan ki dalam jumlah yang sangat besar ke bilah pedangnya. Kemudian menggunakan jurus pedang pelangi menahan pedang yang melesat ke arahnya. Sinar berwarna-warni berbentuk setengah lingkaran menghiasi langit dan sinar itu mencapai ibu kota. Sehingga para Rana Emperor dari sekte besar dan klan besar langsung terkejut. Bangunan di seluruh ibu kota bergetar hebat. Sehingga menimbulkan kepanikan penduduk yang mengira terjadi perang di tengah-tengah kota. Namun, Zuo Yinfei tercengang dengan mata terbelalak. Karena pedang yang dilempar oleh Fang Yuan malah menghancurkan bilah pedangnya. Serta pedang itu menancap di dadanya. Dia jatuh dari langit dan membentur tanah dengan keras. Kenapa ini tidak adil sekali? Gumamnya karena perbedaan kekuatan antara dirinya dan Fang Yuan terlalu jauh sekali. Padahal ia telah menggunakan teknik berpedang jurus pedang pelangi yang rumornya berasal dari surga. Episode sebelumnya. Penyergapan 2. Episode berikutnya. Kompetisi antar sekte IX. Fang Yuan. Kompetisi antar sekte IX. Terima kasih senior. Telah mengampuni kami. Para Rana Emperor Sekte Matahari bersujud di hadapan Fang Yuan. Namun, ia hanya melambaikan tangan kemudian melesat ke arah ibu kota. Tunggu. Penatua Fang. Hu Gongfeng segera terbang juga. Karena takut para Rana Emperor Sekte Matahari menghajarnya. Kejadian yang menimpa Sekte Matahari menjadi topik hangat pembicaraan orang-orang di ibu kota. Karena saat kejadian itu ada banyak saksi mata walaupun mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Fang Yuan bisa mengalahkan mereka. Fang Yuan kebingungan saat meninggalkan penginapan. Tiba-tiba orang-orang yang ia temui akan menunjukkan sikap hormat padanya. Tak ada lagi Rana Emperor yang diam-diam mengikuti pergerakannya. Kenapa senior yang Xiao juga senyum-senyum padaku? Fang Yuan bertanya pada Yang Xiao. Karena bukan hanya dirinya saja yang tampak bahagia. Akan tetapi seluruh murid-murid dan penatua di sektenya juga. Apa penatua Fang tidak ingin dipuji dan ingin terlihat rendah hati? Gumam Yang Xiao. Padahal Fang Yuan telah menunjukkan kekuatan aslinya yang dapat menaklukkan Sekte Matahari dan Sekte Telaga Biru seorang diri. Kan? Dia adalah dewa.
Sudah sewajarnya ia tidak haus akan pujian. Aku akan bersikap biasa-biasa saja di hadapannya. Pikirnya lagi. Kami hanya sangat menantikan penampilan hebat dari nona muda Fang Ling, karena kami akan menjadi pendukung utamanya. Sahut Yang Xiao. Yang Ni bingung. Kenapa ayahnya dan orang-orang dari sektenya tidak mendukung dirinya? Padahal sektenya akan resmi bergabung setelah acara kompetisi antar sekte selesai. Mungkin ini adalah teknik menjilat agar ayah diangkat menjadi penatua agung nantinya. Yang Ni tersenyum. Yeay, hidup Fang Ling. Dia akan menjadi nomor 1. Hei, kau juga peserta. Ada apa dengan semua orang hari ini? Kenapa mereka terlihat seperti pelayan raja yang hanya memuji-muji penampilan baiknya saja? Gumam Fang Yuan mengerutkan keningnya. Lupakan saja. Ayo menuju tempat kompetisi antar sekte. Serunya berjalan lebih dulu. Para penonton langsung bertepuk tangan meriah saat rombongan sekte Telaga Biru memasuki tempat kompetisi antar sekte diadakan. Fang Ling tersenyum lebar dan melambaikan tangannya. Penatua sekte Gunung Pedang kembali melayang di udara dan mengeluarkan artefak piring emas. Kemudian ia membuat ratusan arena pertandingan yang akan mempertandingkan ranah Raja Bela Diri secara sistem gugur. 1 lawan 1. Dia mengumumkan aturan pertandingan yang persis sama dengan yang dipertandingkan oleh ranah Grandmaster kemarin. Fang Ling berhadapan dengan murid dari sekte tingkat 5. Akan tetapi murid tersebut langsung mengangkat tangannya tanda menyerah. Babak berikutnya juga begitu. Padahal lawannya adalah murid sekte tingkat 2. Fang Yuan bingung. Kenapa ranah Raja Bela Diri takut dengan Fang Ling? Padahal Fang Ling belum menunjukkan kekuatan aslinya saat berhadapan dengan Zhuo Yifan saat pertandingan kemarin. Sayangku, tidak akan ada yang berani melawan putri kita. Karena semua sekte menyarankan murid-murid mereka untuk menyerah saat bertemu dengannya. Kamu dan putri kita dirumorkan adalah dewa yang datang khusus untuk menyelamatkan sekte Telaga Biru. Bolehkah aku ikut denganmu nanti ke domain dewa? Suara Ling Yue si gadis gila terdengar di pikiran Fang Yuan yang langsung mengerutkan keningnya. Fang Yuan bingung. Siapa yang menyebarkan rumor itu dan ia pun menghela napas dalam-dalam. Karena sudah pasti tidak akan bisa lagi mengelak dari dewa dari pengadilan surgawi. Istriku adalah Dewi Bulan. Apakah kamu yakin ingin ke surga denganku? Karena sudah terlanjur dianggap sebagai dewa, maka Fang Yuan pun memainkan peran itu agar dijauhi oleh Ling Yue. Dewa Bulan. Ling Yue terkejut. Ternyata yang diucapkan gadis kecil itu benar. Tetapi kenapa ada perkawinan di surga? Bukankah mereka fokus bermeditasi dan menjauhi hal-hal yang berbau duniawi? Dia malah bingung. Bagaimana? Apakah kamu tertarik menjadi istriku yang ke-199? Kalau kamu menjadi istriku maka aku memecahkan rekor yang dibuat oleh senior Sihuan. Fang Yuan menggoda Ling Yue. Namun, Ling Yue langsung menggelengkan kepala. Paviliun Persik Surgawi masih membutuhkan manajer handal sepertiku. Maaf penatua Fang tadi itu bercanda. Sahutnya. Fang Yuan sangat senang satu orang pengganggunya akhirnya teratasi tanpa harus menggunakan kekerasan. Namun,
Fang Yuan dan para penonton sangat kecewa karena tak kunjung ada lawan yang berani menantang Fang Ling. Gadis kecil itu bahkan mengeluarkan kasur dari cincin dimensinya dan selimut tebal. Kemudian ia tidur sembari melepaskan sedikit ki-esnya yang berubah menjadi butiran-butiran salju, sehingga ia tidur dengan nyenyak di arena pertandingan antar sekte itu. Juara 1 akhirnya jatuh pada Fang Ling dan juara 2 dimenangkan oleh murid dari Sekte Gunung Pedang. Dengan semua perolehan poin kemenangan yang didapatkan oleh Fang Ling, maka Sekte Telaga Biru akhirnya naik ke Sekte tingkat 7. Sementara Yang Niu dan satu murid lainnya langsung kalah karena berhadapan dengan lawan dari Sekte tingkat 1. Namun, mereka tidak khawatir dengan perolehan poin kemenangan mereka, karena setelah acara kompetisi antar sekte diadakan, maka sektenya akan melebur dengan Sekte Telaga Biru. Penatua Fang, bagaimana kalau kami membujuk murid-murid dari sekte lain agar bergabung dengan Sekte Telaga Biru kita? Namun, apa yang kita janjikan agar sekte kita terlihat menggiurkan? Kata Yang Xiao. Fang Yuan merasa ide Yang Xiao cukup bagus juga. Apalagi ada ribuan ranah bela diri yang bertanding hari ini. Katakan kalau mereka bergabung dengan kita, maka mereka akan menerobos ke ranah Emperor dan Nona Yang Niu akan menjadi percontohan. Nanti malam ia akan menjadi ranah Emperor, sahut Fang Yuan yang membuat Yang Xiao tercengang. Bila yang diucapkan oleh Fang Yuan benar, maka akan banyak ranah Emperor di Sekte Telaga Biru yang membuat sekte itu menjadi sekte terkuat di dunia Tianwu walaupun peringkat mereka cuma sekte tingkat 7. Episode sebelumnya. Penyergapan 3. Episode berikutnya. Yang Ni menjadi ranah Emperor. Ni menjadi ranah Emperor. Jie sangat bahagia Sekte Telaga Biru tidak terdegradasi ke sekte pemula. Kini bahkan sektenya naik ke sekte tingkat 7 karena Fang Ling memperoleh 300.000 lebih poin prestasi. Namun, sayang sekali hanya Fang Ling saja murid yang mendulang poin prestasi dari Sekte Telaga Biru. Berbeda dengan sekte-sekte lain yang memiliki ribuan murid sebagai perwakilan mereka. Ayah, kita akan berbelanja sepuasnya, kata Penatua Suci Jie sebagai hadiah atas kemenangan sekte kita. Kata Fang Ling sembari menyerahkan telur binatang spiritual salamander pada Fang Yuan. Fang Ling sengaja menyerahkannya pada ayahnya agar para kultivator rakus yang menginginkan telur binatang spiritual salamander itu tidak menyerangnya. Akan tetapi mereka akan menyerang ayahnya saja. Walaupun ia yakin dapat mengalahkan ranah Emperor, tetapi bila lawannya lebih dari satu, ia masih ragu-ragu apakah bisa menang atau tidak. Karena seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada direpotkan oleh hal sepele. Maka lebih baik orang lain saja yang jadi tumbalnya. Fang Yuan menyimpan telur binatang spiritual salamander ke cincin dimensinya. Baiklah, dan jangan berkeliaran tanpa pemimpin suci Jie. Satu hal lagi, Nona Yang Ni akan ikut bersamaku. Fang Ling mengerutkan keningnya dan mendekati Fang Yuan dengan tatapan penuh selidik. Apakah ayah akan? Belum selesai Fang Ling berbicara, Fang Yuan langsung mencubit pipinya hingga memerah. Gadis kecilku, jangan khawatir. Ayah cuma ingin membuatnya menjadi ranah Emperor agar makin banyak kultivator yang tertarik bergabung dengan Sekte Telaga Biru.
Walaupun ia tetap tidak suka Fang Yuan dekat-dekat dengan gadis cantik, ia tetap membiarkan Yang Ni pergi dengan Fang Yuan karena hanya dengan cara itulah agar mereka bisa meninggalkan dunia Tianwu sesegera mungkin dan melanjutkan perjalanan menuju dunia surgawi bertemu Xiao Yue. Kalau ayahku genit pada senior Ni, katakan saja padaku dan aku akan melaporkan kelakuannya pada ibu, sehingga ayah akan dijadikan sebagai patung es. Dengan senyum cerah Fang Ling bercanda pada Yang Ni yang hanya tersenyum masam, karena bingung menanggapinya. Jangan ganggu mereka lagi. Ayo aku akan membawa kalian ke paviliun persik surgawi. Di sana adalah surga tempat belanja apapun di ibu kota ini. Jie Yi menarik tangan Fang Ling. Yan Sui, Yilin Men dan Long An mengikuti keduanya berjalan di belakang. Yang Ni sangat gugup berdiri di sebelah pria tua yang berkamuflase sebagai pemuda tampan di sebelahnya itu. Kalau Fang Ling tidak mengatakan kalau usia Fang Yuan yang sebenarnya, maka ia akan mengira Fang Yuan sebenarnya adalah pemuda 25 tahun saja. Nona Ni. Ya. Penatua Fang. Yang Ni langsung menjawab seruan Fang Yuan walaupun Fang Yuan belum selesai mengucapkan apa maksudnya. Fang Yuan tersenyum dan berkata, "Seraplah kristal binatang spiritual ini." Fang Yuan menyerahkan inti siluman Feiyu pada Yang Ni, yang langsung terkejut melihatnya. Karena kristal binatang spiritual itu sangat langka sekali dan menjadi rebutan sekte-sekte besar saat ada yang menemukannya. Para penatua sekte-sekte yang melihat Fang Yuan dengan santai menyerahkan kristal binatang spiritual pada Yang Ni langsung tergiur. Dalam benak mereka terlintas pikiran untuk merebutnya dari gadis muda dengan basis kultivasi ranah Raja Beladiri tersebut. Namun, saat Fang Yuan tetap berjalan di sebelah Yang Ni, mereka langsung mengurungkan niat mereka. Karena rumor tentang Fang Yuan adalah dewa sudah menjadi buah bibir di ibu kota ini. Putriku, bergabunglah dengan Sekte Telaga Biru. Aku mendengar rumor kalau ranah Raja Beladiri bergabung dengan Sekte Telaga Biru. Maka mereka akan diberikan sumber daya yang dapat menaikkan basis kultivasi mereka ke ranah Emperor. Kata penatua dari salah satu sekte besar. Tapi ayah, aku adalah murid langsung dari pemimpin suci. Kalau aku bergabung dengan Sekte Telaga Biru maka statusku sebagai murid langsung akan hilang. Sahut gadis cantik berusia 27 tahun menolak keinginan ayahnya. Dasar gadis bodoh. Kamu bisa langsung keluar dari Sekte Telaga Biru setelah menjadi ranah Emperor dengan alasan untuk mengabdikan diri pada klan kita. Pemikiran ayah ada benarnya. Kalau begitu aku akan segera bergabung dengan Sekte Telaga Biru. Tidak perlu buru-buru. Karena pemimpin suci Jie masih di sini. Maka penerimaan murid baru mereka akan dilaksanakan paling cepat 3 hari lagi. Baguslah. Aku akan kembali ke sekte lebih dulu untuk mengemaskan semua barang-barangku dan berpamitan pada pemimpin suci. Setelah itu aku akan langsung menuju Sekte Telaga Biru. Gadis cantik itu tersenyum bahagia dan dia mencapai peringkat 10 dalam kompetisi antar sekte tadi. Fang Yuan yang menguping pembicaraan mereka sangat senang mendengarnya dan tidak menyangka Yang Xiao cukup hebat menyebarkan rumor tentang Sekte Telaga Biru memiliki sumber daya yang mampu membuat ranah Raja Beladiri ke ranah Emperor dengan mudah.
Yang Ni langsung memicu petir ilahi saat menyerap kristal binatang spiritual di penginapan yang langsung diawasi oleh Fang Yuan, agar tidak ada kultivator nakal yang mengusik proses penerobosan kultivasinya. Semua kultivator sangat iri dengan Yang Ni yang mendapatkan perhatian dari Fang Yuan. Padahal ia berasal dari sekte tingkat 9 serta pencapaiannya dalam kompetisi antar sekte cukup buruk karena langsung kalah dalam babak penyisihan pertama. Yang Ni membuka matanya dan merasakan energi spiritual yang meluap-luap di dalam dantiannya. Inikah ranah Emperor itu? Yang Ni mengepal tangannya dan sudut bibirnya memancarkan senyuman manis. Yang Ni segera bersujud di depan Fang Yuan. Terima kasih Penatua Fang. Berkat Penatua lah aku bisa mencapai ranah Emperor tanpa perlu berkultivasi selama 100 tahun lagi. Kalau Fang Yuan memintanya menjadi selir atau pelayannya, maka Yang Ni akan dengan senang hati menerimanya. Namun, ia yakin dewa tidak akan tergiur dengan hal-hal yang berbau duniawi, sehingga hanya penghormatan ini saja yang bisa ia lakukan. Fang Yuan tersenyum. Ia melakukan ini demi memperkuat sekte Telaga Biru saja agar Dewa Jie memberikan dirinya dan Fang Ling aura dewa yang membuat mereka dapat dengan leluasa menjelajahi dunia surgawi tanpa harus takut ditangkap oleh pengadilan surgawi atau diserang oleh dewa-dewa tingkat rendah yang justru akan merepotkannya dalam pencarian Xiao Yue di dunia surgawi yang sangat luas tersebut. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penatua pelataran luar sekte Telaga Biru. Jadi, tanggung jawab yang akan kamu pikul sangat besar sebab karena dengan didikanmu lah murid-murid generasi muda bisa menjadi hebat di masa depan. Sahut Fang Yuan. Aku akan bekerja keras dan mengingat petuah dari Penatua Fang. Yang Ni menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Fang Yuan tersenyum lebar, karena tidak menyangka kata-katanya ternyata hebat juga dan teringat dengan juniornya di kelompok Phoenix di Sekte Pedang Bintang. Karena mereka mendapatkan pencerahan serta naik tingkat kultivasi setelah mendengarkan omong kosongnya. Episode sebelumnya. Kompetisi antar sekte IX. Episode berikutnya. Gucangan. Gucangan. Siapa kamu dan mengapa kamu memata-matai kami? Fang Yuan menatap ke arah jendela dengan tatapan niat membunuh. Fang Yuan sebenarnya tidak merasakan aura yang memancarkan permusuhan dari orang itu. Makanya ia tidak menyerangnya dan hanya mengintimidasinya saja dengan aura pembunuh. Hu Gongfeng yang baru saja masuk ke kamar Yang Ni untuk bertemu Fang Yuan, langsung menghunus pedangnya dan hendak melompat keluar jendela. Namun, Fang Yuan mengangkat tangannya agar Hu Gongfeng tidak melakukan hal itu. Hu Gongfeng menyimpan kembali pedangnya yang merupakan senjata tingkat rendah yang baru ia beli di paviliun Persik Surgawi. Karena senjatanya yang lama telah digunakan oleh Fang Yuan membunuh Zhou Yinfei, pemimpin suci Sekte Surgawi. Cepat tunjukkan siapa dirimu atau ranah Emperor ini akan memukulmu hingga babak belur. Hu Gongfeng menyebut basis kultivasinya sendiri untuk mengintimidasi orang yang bersembunyi di balik jendela tersebut. Pemuda tampan tersenyum masam dan mengangkat kedua tangannya agar tidak diserang oleh salah satu dari 3 orang yang memiliki basis kultivasi ranah Emperor di kamar tersebut. Aku adalah Gucangan utusan dari Grandmaster Alkemis dari Paviliun Pil Kerajaan Yuan Suci. Seru pemuda tampan itu mengungkapkan tujuannya.
Fang Yuan tersenyum cerah dan tak menyangka menemukan seseorang yang memiliki energi spiritual api dan kayu. Gu Chang'an ini termasuk jenius alkemis yang lahir sekali dalam 1000 tahun. Dan Fang Yuan berpikir harus menariknya ke Sekte Telaga Biru. Kemudian Gu Chang'an akan menjadi Grandmaster alkemis nomor 1 di dunia Tianwu. Kalau Fang Yuan berhasil menjadikan Gu Chang'an bagian dari Sekte Telaga Biru, maka tidak akan ada satupun kekuatan di dunia Tianwu yang berani menyerang Sekte Telaga Biru. Karena keberadaan alkemis itu cukup langka dan sangat dihormati. Sebab hanya alkemislah yang dapat menyediakan sumber daya yang dapat meningkatkan kultivasi para kultivator. Fang Yuan berjalan perlahan ke sisi jendela yang lain dan membuka jendela itu. Kemudian menatap lurus ke depan dan kedua tangannya ia taruh di punggung. Penampilan itu adalah penampilan yang sering ia lihat ditampilkan para sesepuh yang memiliki basis kultivasi tinggi, agar terlihat berwibawa. Lalu, apa yang ingin disampaikan oleh senior Grandmaster alkemis itu? Fang Yuan berkata pelan tanpa menoleh ke arah Gu Chang'an. Sementara Yang Ni bingung melihat perubahan sikap pada penatua kehormatan Sekte Telaga Biru itu. Padahal selama beberapa hari ini ia melihat Fang Yuan tampak sangat humoris dan tidak terlihat seperti penatua. Fang Yuan malah terlihat seperti murid senior saja. Beliau ingin Tuan Fang bergabung dengan Paviliun Pil, sahut Gu Chang'an. Tetapi tiba-tiba ia tercengang melihat kobaran api berbentuk naga mengelilingi tubuh Fang Yuan dan itu adalah api yang sangat kuat, yang termasuk dalam api yang cocok bagi para alkemis. Tuan Fang, apakah Anda Grandmaster alkemis juga? Selidiknya penasaran. Fang Yuan tidak menjawabnya. Tetapi ia mengeluarkan tungku alkemis serta beberapa herbal murah yang seharusnya bahan latihan untuk alkemis pemula. Karena pil yang akan dibuat dengan sumber daya itu hanya pil penempaan tubuh tingkat rendah saja. Semua bahan-bahan itu melayang 2 langkah di belakang Fang Yuan, yang tetap menatap keluar jendela dan ia mengontrol tungku alkemis itu dengan pikirannya saja. Cara terbaik untuk merekrut murid dengan bakat menentang langit adalah dengan memamerkan kehebatannya, yang membuat murid berbakat itu merasa seperti sepotong sampah yang tidak berguna, sehingga ia akan memohon untuk dijadikan sebagai muridnya. Fang Yuan kemudian mengeluarkan satu bahan lagi yang merupakan esensi darah binatang spiritual ikan koi yang ditangkap oleh Fang Ling yang belajar memasak di Sekte Telaga Biru setiap hari. Gu Chang'an bingung. Kenapa Fang Yuan menambahkan esensi darah binatang spiritual? Karena dengan menambahkan itu maka Fang Yuan sedang membuat pil roh. Namun, untuk membuat pil roh seharusnya dibutuhkan herbal yang telah berusia ratusan tahun, bukan herbal murah seperti yang digunakan oleh Fang Yuan. Kobaran api kemudian menyelimuti tungku alkemis dengan suhu yang sangat panas, yang membuat Gu Chang'an hampir hangus terbakar. Untung saja Fang Yuan langsung menjentikkan jarinya, mengontrol api itu agar tidak mencelakai orang lain. Gu Chang'an tercengang. Pemandangan ini di luar akal sehatnya. Apakah Tuan Fang benar-benar dewa seperti yang dirumorkan itu? Gumamnya penasaran. Dalam beberapa tarikan napas, cairan kental berwarna emas keluar dari tungku.
Kemudian ampas yang tidak berguna yang melekat pada cairan kental berwarna emas itu memisahkan diri dan cairan kental berwarna emas itu kemudian memisahkan diri lagi menjadi 10 bagian dengan bentuk bulat seukuran kelereng. Itu adalah pil roh dengan kadar kemurnian mencapai 99,99%. Gucangan berteriak dan mengusap-usap wajahnya apakah ia sedang bermimpi atau terkena teknik hipnotis. Fang Yuan berbalik arah dan menatap Gucangan sembari menghela napas panjang. Bagaimana menurutmu? Apakah aku layak menjadi bagian paviliun pil? 10 pil roh itu mendarat di tangan Gucangan. Sehingga ia bingung kenapa Fang Yuan malah memberikan pil roh itu seperti memberikan permen pada anak kecil saja. Padahal harga pil roh itu sangat mahal dan diperlakukan sama halnya seperti emas. Tuan Fang tidak layak bergabung dengan paviliun pil. Seharusnya paviliun pil yang memohon agar diberikan kesempatan menjadi pelayan Tuan Fang. Sahut Gucangan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kalau begitu kembalilah dan jangan muncul lagi di harapanku bila itu bukan sesuatu yang penting. Fang Yuan melambaikan tangan mengusirnya. Episode sebelumnya. Yang Ni menjadi ranah Emperor. Episode berikutnya. Rencana licik Grandmaster Alchemist Paviliun Pil.